A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah Ibu dan Bapak rahimakumullah, jamaah dari masjid kecintaan kita dan semoga juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Baitul Mukmin. Kita pada Rabu pekan genap kembali bertemu dalam kajian bertolabul ilmi yang topik utamanya tentu saja adalah kesehatan keluarga. Nah, kita kemarin sudah sempat membahas sampai ke tingkat yang molekul yang kecil ataupun unit yang biologis yang dikatakan menjadi unsur paling mendasar dari manusia. Ini bagian dari wa fi anfusikum afala tubsirun dan juga bagian tentu saja dari konteks Iqra, di mana kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar dari salah satunya proses penciptaan diri kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Penciptaan manusia yang dari segumpal daging gitu ya, yang kemudian ternyata kita ketahui itu adalah sekumpulan dari sel, itu tentu membuat kita terpesona, terperangah, dan juga barangkali semestinya kita berpikir bahwa pada hakikatnya semua yang tercipta dan terjadi di alam semesta ini memiliki satu rencana, satu keindahan yang tertata, yang kemudian dikelola dan setiap saat dievaluasi, sehingga ketika ada salahnya sudah ada sistem yang mengoreksi. Nah, ini kan hebatnya ya Bu ya. Kita makanya di dalam Islam konteks penyakit itu semua penyakit ada obatnya, karena sebetulnya semua sistem itu ada evaluasinya, siapa yang mengobservasi, siapa yang kemudian melakukan tindakan koreksi, dan bahkan belum lama begitu ya, mungkin sekitar 20-30 tahun ke belakang, itu diketahui bahwa sel-sel tubuh manusia yang menganggap dirinya menjadi beban bagi lingkungan sekitarnya, termasuk ketika ada sel menyadari dirinya itu adalah misalkan kanker yang ganas, yang bisa mengakibatkan kerusakan jaringan luas dan bisa menyebar yang disebut metastase dari tulang ke paru-paru, dari rahim ke hati dan seterusnya. Dia melakukan satu mekanisme yang disebut dengan apoptosis. Artinya dia merasa saya sudah tidak lagi dibutuhkan dan saya justru ngaruksak. Dengan demikian dia mengajukan surat pengunduran diri. Begitu. Iya, jadi sel aja bisa menempatkan diri gitu. Kalau sudah ngaruksak, manipulatif, merugikan orang lain, dia mengajukan pengunduran diri, namanya apoptosis. Itu dia nanti tubuhnya diurai, diberikan, disumbangkan kepada sel-sel lain yang membutuhkan, dia sendiri sudah tidak lagi bertugas di sana. Begitu kira-kira Pak. Nah, kanker itu mengganggu di situnya, supaya sel-sel tadi nurut sama kanker, kemampuan untuk apoptosis itu dihilangkan. Jadi sel-sel yang menjadi kanker itu tidak tahu malu, gitu ya. Itu sudah korup dan manipulatif, disuruh mundur tidak mau. Nah, ini itu namanya kanker. Ini kanker, kita nggak bicara politik ini mah. Kanker. Jadi sebetulnya contoh itu ada di dalam diri kita gitu loh Pak. Jadi artinya kanker itu bagaimana kok, kenapa orang jadi sakit berat, jadi ngaruksak itu karena ada pengaruh yang membuat sel-sel yang semula tahu diri bisa menempatkan posisi bahwa saya sudah tidak dibutuhkan lagi, maka saya harus mundur gitu, resign katanya anak sekarang mah gitu. Karena tidak lagi produktif, bahkan destruktif. Artinya apa? Kalau produktif menghasilkan sesuatu, kalau destruktif mah istilahnya ngaruksak begitu. Nah, maka
kita hari ini akan sedikit mempelajari tentang yang namanya ukhuwah di tingkat seluler gitu Pak. Karena walau bagaimanapun terjadi proses silaturahim, terjadi proses yang disebut dengan komunikasi di dalam sel. Maka salah satu inti dari kondisi kita tidak sehat itu adalah pada saat komunikasi terdistorsi. Jadi otak memerintahkan misalkan tubuh untuk beristirahat, tubuh karena stresnya tinggi gitu misalnya ya, terjadi miskomunikasi gitu sehingga pada akhirnya sel-selnya terus bekerja akibatnya mengalami fatigue atau kelelahan dan yang disebut sampai akhirnya nanti organ failure. Coba next Cak. Majukan. Yang itu aja dulu tadi, yang tadi Cak. Itu dulu terus dipajukan. Nah, alhamdulillah memang ini kita agak berbicara filosofis karena ternyata ketika kita berbicara tentang sebuah sel itu tidak bisa dipisahkan dari kecerdasan yang telah Allah ciptakan di alam semesta. Maka kita juga diminta menjadi khalifah tidak hanya untuk diri sendiri gitu kan, melainkan untuk menghasilkan rahmah bagi semesta sekalian alam gitu. Nah, kenapa kita diminta untuk memberikan rahmah pada semesta sekalian alam? Karena ternyata di semesta itu pun semua terdapat representasi dari kecerdasan yang telah Allah karuniakan pada kita. Satu contoh Pak, tadi kita berbicara penyebab penyakit, salah satunya patogen mikroba yang bersifat patogen. Istilah kedokterannya patogen itu menimbulkan penyakit. Jadi sebenarnya kadang-kadang saya mah ingin mengadvokasi lah, membela bakteri dan virus gitu ya. Betul mereka itu ketika masuk di dalam tubuh pada saat yang tidak tepat bisa menimbulkan kondisi gawat darurat. Betul. Tetapi sesungguhnya gitu, kehadiran mereka itu punya peran penting, bukan sekedar penyakit dan kemudian disebutnya bakteri jahat. Kan kalau manusia mah tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan kita disebutnya jahat. Kayak kemarin misalkan hewan liar buas memasuki sebuah hotel kosong di daerah Setiabudi Sersan Bajuri. Seekor macan tutul berbahaya sehingga menimbulkan kehebohan dan masyarakat menjadi panik. Kan sebetulnya dia mah tidak buas, emang itu rumahnya gitu. Kita membangun sampai habitatnya dia habis gitu kan. Jadi dia mempertahankan diri begitu. Kalau kita juga misalkan tiba-tiba di halaman rumah kita di Jalan Purwokerto ada yang membangun tenda semi permanen dan kemudian besoknya bawa triplek, besoknya lah ini kan halaman muka rumah saya gitu ya, atau mungkin di depan masjid tiba-tiba ada sebuah kios pecel lele kan gitu. Pasti DKM akan merasa gundah gulana dan gerah gitu, naonan gitu kan gitu misalnya gitu. Sudah ada izin atau belum dan seterusnya. Maka sebetulnya kan buas itu perspektifnya karena tidak cocok dengan kebutuhan kita. Tetapi yang agak kecil sedikit masih dari keluarga yang sama, keluarga Felis misalnya gitu ya. Kan kita pelihara namanya ucing si Oyen kan gitu. Coba itu macan tutul itu rada kecil kan dipelihara. Karena ada juga sekarang orang melihara macan tutul yang justru didatangkan dari luar negeri. Namanya karakal. Itu seperti kucing rada gede. Harganya puluhan juta. Tuh. Jadi kalau hewan itu mau didomestikasi, dimasukkan kandang dan nurut sama kita, itu jadi teman. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat gitu ya, gajah Sumatera, terus harimau Sumatera, harimau Jawa bahkan sudah nyaris tidak ada. Ada beberapa penampakan yang memberikan harapan, katanya di daerah Sukabumi Selatan masih ada, di daerah Blora masih ada gitu. Panthera tigris, Sondaicus itu masih ketemu. Yang sekarang masih ada mah di Sumatera. Badak juga sekarang dulu di Kalimantan ada, tetapi sekarang tinggal 2. Gajah juga ada di Kalimantan karena pada dasarnya kan dulu sebelum ada terciptanya Laut Jawa dan Selat Malaka yang namanya Sumatera, Jawa, Kalimantan kan bersatu. Tentu Prof lebih paham. Dulu daerah aliran sungainya disebut daerah aliran sungai Molengraf, sehingga ketika di zaman Holosen terjadi masa
interglasial gitu, air muka laut naik, akhirnya kita sekarang terpisah. Tadinya mah kita ke Kalimantan mah bisa botram sambil jalan kaki gitu. Cuman nyebrang sungai pakai getek lah gitu, Pak. Jadi makanya ada hewan-hewan di Sumatera dan Jawa, ada juga di Kalimantan. Salah satunya gajah. Cuman gajahnya teh menjadi pikmi, menjadi kerdil. Kenapa? Karena hutan di Kalimantan pohonnya gararede, gajah yang besar itu nyangkut gitu. Jadi gajahnya model agak mini gitu, badaknya juga agak mini gitu. Nah, yang agak gede di sana primata, karena primata bisa bergelantungan di pohon. Jadi pernah saya di Bontang masih di tahun 90-an, lari pagi ceritanya ke tepi hutan gitu, dan ternyata ada yang ngeliatin dan saya kira itu orang gitu ya. Saya dekatin, ternyata rambutnya gondrong, berwarna kemerahan, lagi berdiri megang pohon begini. Ternyata itu adalah orang utan yang tingginya 2,3 meteran, Pak. Setinggi pintu ini, Pak. Gini melongan gitu. Saya juga melong, punten Om. Saya itu namanya respon stres, namanya freeze. Kan respon stres yang umum itu dua, Pak. Yang pertama itu fight, melawan. Misalnya kita lihat rada kecil, kita pasti datangin gitu. Nononan mana di dia kan gitu kan itu. Karena kecil, kita berani. Begitu gede banget biasanya kita itu flight. Satu melawan, satu kabur. Makanya jurus paling terkenal dari dunia persilatan Indonesia itu jurus langkah 1000. Jadi pada saat lawan sudah jelas mumpuni dan dikdaya di atas kita, pasti kita akan mengambil jurus untuk kabur. Nah, tapi ada yang ketiga, pada saat otak kita beku dan kita tidak tahu harus berbuat apa. Itu namanya freeze. Begitu melihat orang utan yang tadinya disangka om-om, karena lihatnya dari kejauhan itu cuman rambut gondrong gitu. Baju merah, rambut gondrong gitu. Ternyata dia lagi begini gitu ya. Gitu. Set, kira-kira kita jarak 2 meter. Aduh, lari juga cepet dia pasti kan gitu kan. Mau ngelawan jelas tidak bisa, menyapa beda bahasa kan gitu. Akhirnya freeze gitu, Pak, pelong-pelong. Dia ngeliatin, saya juga ngeliatin. Mungkin dia berpikir, ini orang utan jenis apa? Gitu. Gitu, kenapa pakai kaos gitu kan ya, kenapa itu. Gitu. Akhirnya setelah sekitar 5 menit, kita berdua sama-sama balik badan. Dia balik masuk ke dalam hutan, gitu. Saya berbalik gitu. Itu saya ngadek-dek gitu. Sampai tadinya mau, kalau zaman sekarang mah mungkin udah punya HP gitu ya, pengen ngajak selfie sebenarnya kan gitu ya. Sekarang kan cerita gini nggak ada bukti, karena pada waktu itu memang tidak bisa, kan gitu udah melihat begitu. Nah, manusia itu kerap juga dihadapi pada situasi seperti itu, sehingga kadang-kadang Bapak Ibu, jadi Allah itu memang indahnya luar biasa. Kadang-kadang dengan freeze itu kita selamat. Kenapa? Karena respon agresif juga diawali apabila ada yang memantik, ada yang menginisiasi. Kalau kelihatan kita mau lari, orang pasti niat ngejar. Makanya ini salah satu teknik nih, kebetulan ahli komunikasi cyber. FBI itu kalau mau wawancara gitu, katanya kalau nanya terus berhenti gitu. Misalnya, benar kamu orang Antapani, terus diem. Karena diem itu, orang yang ditanya itu jadi respon untuk ngejawab gitu. Tapi kalau nanyanya terus gitu, yang ditanya diem saja, persis seperti ibu kalau marahin anak. Kan anak bingung ngejawabnya, ada 5 pertanyaan sekaligus gitu ya. Kamu tadi maghrib nggak? Ini udah jam berapa? Pulang dari mana? Kamu les jam berapa? Katanya kan kamu ngaji ke Baitul Mukmin. Nah, dijawab yang mana ini kan gitu. Udah makan apa belum? Nggak boleh kamu kayak gitu. Makan teh harus dengan keluarga. Dari mana aja? Kamu sama siapa temennya? Kamu tadi jangan temenan sama si itu. Udah jelas nggak bener. Bener kamu tadi pergi sama. Nah, gimana ngejawabnya? Ya, gitu kan. Kecuali barangkali ibu satu-satu. Dari mana nak? Jam segini baru pulang. Akhirnya main bu, kan gitu. Ini teknik FBI. Sama siapa? Joni. Kan ibu udah bilang. Joni itu yang anak situ kan?
Iya, dah ngaku semua. Begitu ya, jadi ibu nanti kalau menginterogasi suami juga begitu. Benar gaji bulan ini hanya 3 juta. Terus diem dulu, jangan langsung, masa bulan kemarin kan 5 juta, terus kemarin ini harus ada THR. Jangan. Nggak kejawab nanti gitu ya. Nah kalau nanti jawab iya, kelihatan ianya ragu, bergetar, intonasinya agak berubah, bohong, berarti kan gitu. Iya, oh bohong. Ya padahal suaminya baik kok. Sebenarnya gajinya cuma 1,5 supaya istrinya tetap bisa menjalankan roda rumah tangga, 1,5-nya teh pinjam di koperasi. Jadi sebenarnya bohong, tapi bohong yang baik ya kan, nggak mau mengakui gitu. Kayak saya lah gitu. Gitu kerja kalau bilang kan ya sebetulnya cuma 1,5, tambah marah kan. Kok bisa begitu, kantor kamu tuh nggak menghargai dan seterusnya kan gitu kan. Mana cukup untuk 1 bulan. Nah maka kita lihat bahwa komunikasi di alam semesta ini juga ada tadi di tingkat yang tadi saya bilang, kadang-kadang mikroba patogen terfitnah bahwa semua yang diciptakan Allah itu ternyata ada yang diciptakan buat jahat, buat ngaruksak, buat mengganggu. Tidak. E. coli itu baik-baik saja dan ikut membantu di saluran cerna kita kalau jumlahnya memadai. Tetapi begitu kita minum air sumur yang tercemar dari kebetulan septic tanknya digalinya persis di sebelah sumur, ada loh. Gitu saya pernah lihat, ini kok kurang kerjaan. Septic tank digalinya di sebelah sumur, sumurnya dipakai minum gitu ya. Mungkin dia ingin daur ulang gitu. Jadi apa yang sudah dikonsumsi masuk kembali. Gitu. Nah itu tercemar. Jumlah E. coli-nya melebihi dari apa yang kemudian ambang batas gitu. Akibatnya E. coli yang baik juga bikin sakit. Staphylococcus aureus, Streptococcus, ini bakteri-bakteri yang merupakan teman kita kalau jumlahnya memadai. Sama sekarang kejadian di negara Belanda. Orang Belanda, teman saya bercerita begini, saya dulu SD di Belanda, di Wassenaar. Temannya masih ada lah sampai sekarang. Dia bilang begini, saya juga ikut merasakan Belanda itu dari dulu negara yang toleran. Orang datang dari mana saja tuh ditampung, nggak pernah ditanya kamu dari mana, mau di sini mau ngapain gitu ya. Karena negara sejahtera, sejahtera dari Indonesia. Kan iya tuh. Makanya bisa memberi tunjangan sosial, bisa punya saham di berbagai perusahaan, termasuk di consumer good ya, mungkin seperti yang kita pakai hari ini kan masih ada sahamnya ke sana ya, seperti produk-produk keseharian kita itu kan ada. Nah sudah sejahtera sehingga nggak mikir orang datang dari mana saja mah enggak gitu, istilahnya bagi dia mah diterima. Tapi belakangan ini kan banyak sekali imigran, terutama dari Afrika yang konflik. Kalau yang Afrika, Maroko, Tunisia, Aljazair, itu rata-rata pendatangnya dengan berbekal kemampuan akademis. Jadi justru dibutuhkan sebagai profesional. Banyak S3-nya. Jadi dosen, jadi pegawai di IT, dan seterusnya. Tapi ada yang negara konflik yang datang memang karena di negaranya terjadi genosida, pembunuhan, dan seterusnya. Rwanda, Burundi, terus Kongo, terus kemudian Ethiopia, Somalia. Nah, mereka datang itu disambut, diberikan camp penampungan, diberi makan, diberi konseling, diberi sekolah khusus, dan seterusnya. Salah satu murid saya yang S3 di sana, ketua PPI Belanda, itu menjadi konselor, karena dia psikolog ditaruh di camp tersebut. Diperlakukannya sangat manusiawi. Tapi ternyata yang namanya manusia mungkin ya, ada hal-hal yang di luar nalar kalau menurut saya. Ini masih melakukan tindakan-tindakan begitu seperti pencopetan, pemalakan, pencurian, perampokan, dan seterusnya. Sehingga ambang batas toleransi tuan rumah ini menipis. Dan sekarang menjadi agak rasis. Begitu melihat ada orang asing tuh kayak, ngapain kamu kesini? Gitu ya. Nah, jadi agak memandang kita teh sentimen kira-kira. Padahal mungkin kita datang teh turis atau untuk postdoktoral atau apa yang tidak merugikan. Bahkan memberikan benefit lah bagi mereka. Mereka sudah tidak berpikir bahwa ini menguntungkan, tetapi semua yang asing itu adalah musuh. Nah inilah yang terjadi. Kalau kita lihat bakteri juga sama. Kalau dia dalam konteks yang saling simbiosis, mutualisme,
kita beranggapan bakteri ini baik. Tapi kalau sudah banyak, itu nanti kita menganggapnya musuh. Kan gitu kan, karena dia menyabotase lah katakanlah suplai nutrisi kita dan seterusnya. Maka jumlah yang meledak itu yang kemudian jadi pertanyaan, kenapa? Nah, kenapa? Karena kita. Pertama, kita mengundang teman-teman bakteri itu untuk datang dalam jumlah yang tidak bisa kita layani dan kita jamu sebagai tamu. Gitu, Pak. Kenapa kita mengundang? Karena kita membuat sistem imun kita menurun. Artinya mekanisme seleksi di resepsionis kalau kita mau masuk ke hotel syariah tidak lagi ditanya surat nikah. Akibatnya pasangan kumpul kebo juga masuk. Nah kan salah siapa? Salah kita karena mengizinkan untuk masuk gitu. Nah ini Pak, kenapa sistem imun kita menurun? Karena sistem imun kita itu salah satunya dipengaruhi oleh pikiran kita yang kemudian mengundang atau mengandung konsep yang disebut dengan stres. Nah pindah ke yang itu Cak, ke yang apa? Satu lagi. Nah ini maju lagi. Nah itu tadi Cak. Biar ya digedein Cak, bisa nggak Cak? Oh ini mah ini ya. PDF ya? Oh bisa ya? Nah ini nih. Nah makanya kalau kita belajar sistem imun, tadi nih pengantar ya, jadi nanti kita nih kuliah 6 SKS. Dulu kita mah mengatakan imunologi teh ilmu kebal. Salah Pak, kita teh nggak, maksud gini, kalau makanya saya waktu sekolah S3 tentang imunologi, pas pulang lapor di FKUI, saya sudah menyelesaikan sekolah, kamu ngambil apa? Katanya pergi jauh-jauh teh, ngambil ini apa ilmu imunologi kekebalan tubuh. Profnya teh langsung bilang, salah kamu ke Amerika. Kemana Prof yang benar? Banten. Orang Amerika mah ditembak tembus. Banten Mas, gitu. Nah, karena paham kita adalah itu apa namanya? Imunologi itu ilmu kebal. Salah. Salah. Imunologi itu adalah ilmu silaturahim, ukhuwah. Makanya tadi kita sebutnya ukhuwah. Bakteri juga tadi teman, virus juga teman. Makanya konsepnya kalau di kedokteran barat punten ini juga sebenarnya bagus-bagus saja, sah-sah saja. Tetapi semua kan ngebom nuklir. Begitu sakit ini Pak, antibiotik supaya bakterinya mati. Ternyata yang mati tidak hanya yang nggak ganggu, yang nggak rusak. Satpamnya ikut mati. Kan satpam kita bakteri juga Pak. Diracun kasih pestisida, kira-kira begitu, gitu kan? Ya kita kayak di sawah, hama wereng, semprot semua. Yang mati bukan cuma hama. Ada banyak serangga penyerbuk, ada kodok keracunan sehingga mutasi muncul kodok kaki 3. Ada loh. Ini bukan karena kebanyakan minum larutan penyegar, tapi memang ada kodok mutasi jadi kodok kaki 3. Saya itu bisa buat merek kita juga ya. Karena ada jam kaki 3 kita kodok kaki 3. Gitu. Jadi ini salah kalau bilang ilmu kebal, artinya manusia tidak mau silaturahim sama semesta. Padahal kan mama arsalnalka ila rahmatan lil alamin. Harusnya jadi rahmat, kita menolak berarti kalau kebal mah gitu. Kita nggak mau kenal sama jamur, kita nggak mau kenal sama bakteri, kita nggak mau kenal sama virus. Padahal yang namanya imunisasi dilakukan oleh Bio Farma kan memperkenalkan virus ke dalam tubuh. Makanya virusnya dimasukin supaya tubuhnya tahu. Kan makanya kalau zaman dulu mah kita kalau habis diimunisasi demam 2 hari, bener nggak Bu? Anak kita kan rewel, karena itu kan dimasukin bakteri, dimasukin racun, toksin, ataupun dimasukkan virus beneran, attenuated virus, virus yang dilemahkan atau yang diambil materinya untuk diperkenalkan. Misalnya kalau motor diambil plat nomornya, nih nanti kalau ada plat nomor ini datang tolong di ini ya, ini mah sudah kena yang namanya e-tilang, tidak bayar pajak. Selama 2 tahun pemutihan sudah selesai pada tanggal 30 September, kata Pak KDM. Ini kemarin gitu. Tolong dikenali gitu. Nah, kalau kebal semua ditolak. Makanya konsep inilah yang dipergunakan di dalam kedokteran, meningkatkan sistem imun
Kalau ada yang masuk, basmi. Nah, dikasihlah antibiotik dosis tinggi. Pak, emang salah? Ya tidak. Pada kondisi tertentu memang harus diberikan. Tapi coba Bapak Ibu, bukan di negara Islam nih, di Australia saja. Kita demam 2 hari, datang ke UGD, suruh pulang, suruh minum air putih. Kita marah, saya punya asuransi. Bukan soal asuransi. Ilmunya ketika orang demam itu sedang ada proses untuk menyeimbangkan. Bakteri yang kelebihan itu akan dikurangi ketika demam supaya si bakteri itu kepanasan tidak bisa membelah diri. Kan gitu Pak. Sekarang dikasih paracetamol dosis tinggi 3 kali dalam 1 hari. Panasnya turun, bakterinya nyebar. Gitu. Makanya hari keempat kelima makin parah. Oh ya udah nggak panas sih kemarin, nggak panasnya pakai obat kan gitu. Makanya kalau kita ke Belanda, ke Australia itu udah kita bayar asuransinya mahal, cuman disuruh pulang minum air putih. Sama sebenarnya di Indonesia juga kalau kita di Jati Handap, Cicahem juga gitu ya. Orang udah sakit datang gitu ke orang pintar sama kan dikasih air putih. Gitu. Makanya kalau saya supaya kelihatan berkualitas gitu Pak, Eca demam ya saya sembur dulu. Diminum sama dia karena yakin kan, langsung iya Pak enak nih badannya gitu ya. Padahal kan ya bener juga karena cidu saya itu kan ada imunoglobulin A ya, jadi bener juga. Dulu kan kita lihat ucing juga kan ya, minggu lalu kan kita bahas juga ya. Ucing kalau luka tuh kan dijilatin gitu. Ada ciduh kita ada. Gitu. Nah, maka bukan big no katanya, bukan ilmu kebal, melainkan ilmu silaturahim supaya kita kenal. Kalau kenal gitu tadi kita bisa mengatasi dengan cara diplomasi gitu kira-kira Pak. Karena bakteri itu cerdas, kalau dilarang dia juga paham. Oh ya, ini situasi tidak memungkinkan kita di sini. Bakteri di alam raya ini Pak, kalau dia tidak tahu diri, tidak membatasi membelah diri, itu dalam 24 jam, volumenya 2 kali bumi. Bakteri itu kan di mana-mana ya, di sampah kita ada, di udara ini banyak sekali, di tangan kita ada semua bakteri itu ya, jenisnya ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang memanjang, ada yang punya ekor dan seterusnya. Ada yang tinggal di tidak perlu oksigen, anorganik, ada yang organik, anaerob dan aerob perlu udara dan tidak perlu udara, banyak sekali. Dia mengenal namanya quorum sensing. Nah, quorum sensing itu apa? Quorum itu adalah batasan, sensing itu merasa untuk membatasi diri. Bayangin. Jadi kalau dia udah merasa kebanyakan, mereka tuh cerdasnya begini. Makanya tadi saya sebutkan kecerdasan semesta. Kenapa? Kita itu kalau membelah diri, nanti keturunan kita tidak bisa makan. Kenapa? Nutrisinya terbatas. Alam ini ada maksimalnya. Ini yang dilupakan oleh manusia. Kita kan sekarang sudah 300 jutaan lah, 272 juta, makanya melakukan ekstensifikasi, membuka lahan, Merauke dibangun yang namanya sawah. Kalimantan dulu masih ingat nggak ada yang namanya proyek PLG, proyek lahan gambut 1 juta hektar, di mana ketika disingkapkan ternyata gambut itu kan batu bara muda, lignit ya, dan akibatnya kan rawan ketika dikeringkan itu untuk terjadi kebakaran yang nggak pernah, yang susah berhenti kan karena itu batu bara gitu. Iya kan, meskipun MMBT-nya nilai kalornya beda-beda, tapi kan tetap terbakar gitu. Nah, ini yang kemudian kita manusia lupa gitu. Sementara bakteri itu lebih cerdas. Dia membatasi diri. Ini kita kalau membelah diri lagi, alam dan habitat kita tidak lagi mendukung. Gitu. Nah kalau kita tadi nggak peduli, ini tadi ada lahan yang penting nanti bisa sekian ratus ribu hektar buka. Padahal tadi meskipun tadi MMBTU-nya rendah, tapi dia punya kemampuan daya bakar sehingga ya begitu kena panas matahari dan seterusnya, ada orang buang puntung rokok nggak bisa dihentikan. Nah ini yang kemudian nanti jadi kabut asap, emisi karbon dan seterusnya, mengganggu kesehatan ya. Nah, kayak homogenisasi lahan.
Oh bagus kalau sawit semua, ya kan yang namanya keberagaman teh memberikan satu ekosistem yang berimbang gitu ya. Kalau cuma satu pohon aja, hewannya cuma satu, ularnya cuma satu. Sampai kan kebun-kebun sawit itu mendatangkan ular introduksi karena untuk membasmi hama. Karena tidak ada lagi ular. Ular sampai didatangin, ini Eca kenal ahlinya ya, Dokter Maharani itu mendatangkan ular untuk mengatasi gangguan ular di sawit itu dengan orang tuh sampai ngedatengin ular lah intinya, karena di sana tuh tidak ada lagi spesies yang bisa saling menjaga. Nah sementara kalau di hutan rimba Sumatera yang masih asri itu, wah semuanya punya peran itu kan. Nah inilah yang disebut tidak ada yang diciptakan Allah tuh sia-sia. Robana mahulak tahazabatilan supanaka wakina azabannar. Nah ini yang kita lupa. Nah makanya, next. Jangan kebal mulu Pak. Nah ini kita sering menyebutnya juga sistem pertahanan tubuh. Nah kalau saya lebih senang, ini di buku-buku. Di buku-buku itu sistem pertahanan tubuh. Saya tadi lebih senang menyebutkan sebagai sistem silaturahmi. Gitu ya kan. Punten ya, kalau di militer itu ada idiom namanya civis pacem parabellum. Civis pacem parabellum itu kita akan lebih baik kalau kita mendahului kita kuat, kita lebih mendahului menyerang, itu musuh tuh tidak akan berani sama kita, kira-kira begitu. Nah, tapi kalau sebetulnya silaturahim kan nggak usah kuat-kuat ya, karena kan jadi teman gitu. Makanya 1000 teman kurang, 1 musuh kelebihan, kan kira-kira gitu ya. Nah ini, makanya ini saya perlu koreksi pendapat umumnya di buku-buku kedokteran itu sistem pertahanan tubuh. Nah ini yang pokoknya gambarnya jangan dulu Cak, gambarnya kayak tank gitu. Nah tapi sebenarnya kalau kita lihat di dalamnya nih kira-kira seperti ini. Yang kalau kita ambil darah kita sendiri. Kita lihat di bawah mikroskop dengan dibantu pengecatan hematoksilin eosin atau gimsa atau apapun pengecatan gitu ya. Nanti kelihatan nih ada sel-sel yang bentuknya seperti itu. Itu ada sel polimorfonuklear, ada sel eosinofil, basofil. Intinya itu adalah sel-sel yang masuk dalam terminologi ini adalah sistem pertahanan tubuh. Sebetulnya sistem keamanan. Kalau saya lebih pertahanan sama keamanan kan berbeda ya terminologinya. Keamanan mah kita juga sebagai warga bisa jadi keamanan untuk saling melindungi. Kan ada orang mencurigakan, kita tanya, Kang punten bade ka mana? Abdi bade ka Masjid Baitul Mukmin. Rek naon? Ieu bade ngiring pangaosan da upami nguping teh di Masjid Baitul Mukmin teh rutin aya pangaosan alhamdulillah. Saya mangga kan gitu, meskipun bukan warga Purwokerto dan sekitarnya gitunya. Nah kalau yang sebelah sana yang warnanya ungu itu adalah antibodi. Antibodi itu sistem keamanan kita yang lebih spesifik. Dia akan menempel pada pendatang yang dia kenali sebagai zat yang tidak boleh masuk di dalam tubuh kita. Sangat spesifik dia. Gitu. Next Cak, coba Cak. Ini penggolongan kita. Ini bahasa Indonesia aja ya. Jadi, nah kalau kita lihat di sini sistem silaturahmi yang disebut imunitas itu dimulai dari ada di sekujur tubuh kita, gitu. Dimulai dengan yang namanya barir anatomis. Barir anatomis itu pagar, Pak. Lingkungan RW 01 dalam kondisi agak chaos gitu ya, ada terjadi penjarahan dan segala macam, misalnya membuat sebuah pagar agar para perusuh, kalau terminologinya perusuh, agar zat-zat yang tidak dikehendaki atau jumlahnya sudah melebihi kapasitas tidak bisa masuk, kira-kira gitu. Nah makanya disebutnya barir. Barir itu kan penghambat anatomis. Nah apa saja? Kulit, terus apa lagi? Rambut. Ini alis. Kita kan ngesang ya. Ngesang kalau tidak ada pagar alis, kita makanya ngesang itu akan masuk ke mata. Padahal dari saat kita ngesang itu ada zat kimia, ada zat partikel debu dan seterusnya, mata kita bisa merah. Makanya kadang-kadang ada untuk alasan kecantikan alis itu
gundulin dan diganti dengan tato alis. Ya kan beda fungsinya. Kalau tato mah nggak bisa nahan kan gitu ya. Jadi makanya alhamdulillah setiap kita melihat alis teh kita wajib bersyukur. Alhamdulillah ternyata Allah tuh memberi. Yang kedua juga memang Allah ada unsur estetika. Karena kan rasio wajah kita tuh lonjong, kalau tidak ada alis itu ya kelihatan kayak mangga golek. Makanya jadi ada fungsi untuk biologi, ada fungsi untuk kecantikan, untuk kegantengan gitu ya. Nah, yang ditato itu mungkin ingin meningkatkan aspek estetika. Tapi lupa aspek perlindungan biologisnya gitu. Karena kan yang kita kan keringetan itu bisa, mata ini kan sensitif Pak. Yang bagian depan itu kan kornea. Kornea itu apabila terganggu, pandangan kita juga terganggu. Karena kelengkungan kornea itu yang menentukan minus, plus, itu yang dikasih koreksi kacamata dan seterusnya, itu yang miopia, presbiopia dan seterusnya kan di situ. Nah, terus apa lagi kalau ya, nah itu makanya ada yang permukaan. Nah sifatnya permukaan itu alis. Terus di permukaan di sini di mata ada apa? Air mata. Makanya mata kita selalu berair gitu. Dan itu tuh untuk melindungi, karena di dalam air mata itu sama dengan air liur, ada lisosim, imunoglobulin E, dan juga nanti ada sel-sel yang bisa membantu melindungi kalau ada. Maka, nah ini ajaibnya Bu, Bapak Ibu. Maka kalau kita sedih dan kita tidak menangis, sebenarnya kita menyia-nyiakan karunia Allah. Gitu. Oh, laki-laki jangan nangis. Tahan air matamu gitu. Padahal sesungguhnya Rasul saja ketika sholat tahajud itu ya berurai air mata karena kerinduan dan kecintaan pada Allah kan gitu ya. Bahkan pada saat seorang sahabat kan ada tuh yang harus diamputasi dan seterusnya, dia mau melakukan itu, pengobatan itu kalau dia sedang dalam kondisi tadi kehusyuan sedemikian tinggi pada saat tahajud. Nah, kenapa saya bilang air mata itu harus dimanfaatkan? Kalau kita sedih atau kita bangga, bahagia melihat anak wisuda dan seterusnya, menikah dengan orang yang alhamdulillah menjadi pasangannya. Kan orang tua itu suka berurai air mata, oh jangan ngapain nangis kayak gini gitu. Kayak Eca pas menikah itu berurai air mata, itu saya senang gitu, karena artinya apa? Memanfaatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena air mata itu keluarnya beda-beda loh Pak. Kalau lagi bahagia itu keluarnya oksitosin, memantik keluarnya hormon oksitosin yang meningkatkan rasa cinta. Makanya ketika kita kangen dengan anak-anak pulang dari merantau, kita peluk dan kita menangis, itu rasa cintanya makin kuat. Kalau kita kehilangan orang yang kita cintai, orang tua, sahabat, wafat gitu yang mendahului kita, ya qadarullah, takdir Allah, betul. Tapi kan kita tetap sebagai manusia kehilangan gitu, sedih karena hari-hari yang akan kita lalui itu tidak lagi bersama dengan orang yang kita cintai, ya wajar. Nah ketika itu kita menangis, yang keluar bukan oksitosin, yang keluar adalah endorfin, gitu. Zat yang bisa membantu mengurangi rasa sakit dan rasa sedih di pikiran kita. Tuh makanya kalau nggak nangis, rasa sakit itu akan menyiksa kita. Karena nangis aja gitu supaya endorfinnya bisa. Jadi air mata itu setiap peristiwa beda keluarnya Pak. Nah, misalnya apa? Kecolok, lain lagi. Ya kan itu ya. Itu mah nggak melibatkan perasaan gitu ya Pak. Bukan karena kangen, bukan karena sedih, kecolok gitu ya. Yang ada emosi sama yang nolok. Gitu. Itu beda. Makanya lain-lain. Menangis saja kalau dipelajari menjadi bagian dari cinta Allah yang luar biasa. Gitu. Makanya kenapa kita diberi air mata, melindungi supaya mata kita itu tidak bisa terbebas dari yang namanya debu. Bukan hanya itu, orang nangis saja itu
memantik hormon yang berbeda-beda di dalam. Nah ini yang lah mati Kak. Nah ini masuk yang di permukaan. Coba itu. Lalu apalagi Pak Tohid permukaan? Itu kalau kita berkeringat gitu ya, ngesang, itu juga kan cairan keringat itu dihasilkan oleh ada dua kelenjar di tubuh di kulit kita, namanya kelenjar sudorifera dan kelenjar sebasea sebum. Kelenjar sebasea itu menghasilkan lemak, tujuannya apa? Moisturizing, supaya kulit kita itu tetap lembut dan lembab, makanya diberi lemak. Diminyakin. Tuh bayangin, kalau enggak kulit kita kering busisik seperti kulit ular gitu ya. Jadi ada yang kalau psoriasis gitu ya yang kering. Tuh bayangin kalau ngelihat kulit gini, pernah nggak kita bersyukur, ya Allah kulit saya begitu lembut seperti kulit bayi gitu kan. Gitu. Makanya milih sabun juga hati-hati, ada sabun yang ngaruksak kelenjar sebum sebasea. Misalkan kita mandi pakai deterjen atau sabun colek. Makanya orang dulu mah kulitnya sehat-sehat, mandinya di sungai, digosoknya paling pakai bata, ya kan gitu. Tidak pakai itu gambas ya kan. Dulu gambas dikeringin gitu terus. Ya saya masih ngalamin di pancuran, digosok gitu. Ya memang tidak harum gitu kan. Nah ini. Kenapa sabun deterjen itu memang memecah lemak dan pada zat-zat kimia tertentu itu bisa merusak kelenjar produsen, jadi kering kulitnya. Gitu. Makanya inilah kan jadi jualan produsen kesehatan. Punya kandungan palmitoleat, asal gini-gini melembutkan kulit bagaikan bayi, padahal nggak diapa-apain juga udah lembut. Gitu, ya kan? Terus apa lagi yang mempengaruhi kelembaban kulit? Ya makanan, gimana bisa memproduksi minyak kalau misalnya bahan pembuat minyaknya tidak kita konsumsi. Maka makan lemak itu tidak salah. Bahkan Kementerian Kesehatan saja mengizinkan 4-5 sendok makan lemak mah untuk 1 hari normal. Ya. Tapi kan sekarang mah kita kadang-kadang kebanyakan. Jadi gorengan boleh Pak? Boleh. Asal tadi ya 2 atau 3. Kalau 2 losin mah bahaya. Secara kesehatan ya juga, tapi kan ekonomi juga ya. Gehu. Soalnya kalau diperes kan banyak Pak minyaknya ya Pak ya. Gitu banyak minyaknya, 1 gorengan juga kalau diperes gitu. Makanya saya kalau lagi tidak ada minyak di rumah suka beli gorengan. Beli 5 dipersihin. Lumayan kan jadi jalan tahan gitu ya Pak. Nah seperti itu. Jadi kelenjar sebum menghasilkan lemak. Nah kelembaban ini perlindungan tubuh Pak. Selain moisturizing, lembut seperti kulit bayi. Kulit yang lembut itu pertahanan tubuh yang baik. Kenapa? Karena dia lembab dan cocok untuk tinggalnya bakteri yang menjadi pelindung, rata-rata bakteri Bacillus, Lactobacillus. Kalau kulit kita kering, bakterinya mati. Seperti seekor sapi ditaruh di padang pasir. Dia bukan unta yang bisa bertahan. Gitu. Maka kulit itu harus lembut. Kita berwudu 5 kali itu menyirami si bakteri supaya tetap lembut. Nah kenapa daerah-daerah yang terbuka? Karena di dalamnya tetap lembab kan, ketutup sama pakaian. Makanya muka kita berwudu gitu. Mengapa juga ketika kita tayamum gitu ya pakai debu, karena itu kan juga sebetulnya nambahin populasi bakteri kan, ngambil dari sini gitu. Tambahin tuh. Makanya ya tapi pakai tangan, jangan kan tayamumnya yang gini mukanya. Itu nggak ada dalam konteks fikih. Bukannya. Ya, jadi kalau dilihat di situ ya, Ibu, Bapak, kelembutan kulit itu menentukan pertahanan tubuh kita karena dia masuk dalam yang permukaan. Itu. Makanya pilih sabun hati-hati. Makanya suka ibu-ibu ngasih itu tuh anaknya tuh dikasih minyak zaitun, gitu kan?
Gitu. Makanya kalau pakai remason jangan sering-sering, kan sekarang geliga itu ya. Kan panas ya itu. 1-2 kali mah nggak apa-apa, kalau tiap hari dibalur sama geliga bakterinya juga hareudang. Ih naon sih katanya. Aki-aki teh geliga deui gitu. Itu kan ciri aki-aki termasuk saya juga selalu di tas bawah lah gitu kalau pegel-pegel gitu. Nggak apa-apa sekali-sekali gitunya. Gitu. Maka kadang-kadang ada orang juga yang ingin terlalu steril sehingga pakai sanitizer terus-terusan gitu. Nah, itu kalau mau operasi iya, karena kan supaya bakteri tidak masuk ke luka. Tapi kan kita nggak mau operasi. Makan harus pakai sendok, padahal pakai tangan itu yang justru nikmat ya. Dan juga itu imunisasi. Gitu. Makanya Pak nanti makanya orang Belanda tuh heran ngeliat khususnya orang Indonesia itu kayak kebun binatang katanya. Banyak amat jenis bakterinya. Tapi kok kamu nggak demamnya, justru kan yang melindungi mereka gitu ya. Jadi ketika datang temennya, sorry ya di sini mah udah ada kita, cari tempat yang lain ya gitu. Nah, quorum sensing. Salmonella menjadi tipes karena jumlahnya banyak. Begitu ada salmonella datang tapi di dalam udah ada salmonella, pendatang barunya akan keluar. Oh, Gus Ayah geningan di dia mah gitu. Sudah membentuk satu RT tidak boleh melebihi itu kan gitu. Udah keluar. Tapi kalau kita kosongan, ya dia menempati. Namanya penghuni liar, kadang-kadang dia kemudian populasinya kan terus bertambah, sakit kita gitu dan tidak ada perlindungan. Nah, maka tadi apa? Kulit tuh. Dengan kita mah satu aja dulu ya, kulit dulu kelembaban. Yang keringat namanya sudorifera. Nah, sudorifera itu pada saat kita berolahraga, lari kencang, suhu tubuh naik, kulit jadi kering, betul kan? Bakteri-bakteri di permukaan bisa mati, maka diproduksilah keringat untuk membasahi supaya lembab lagi. Tuh, masya Allah. Gitu ya. Maka kalau panas kan suhu tinggi panas, kulit kan jadi kering. Bakteri-bakteri penjaga di kulit bisa mati karena dehidrasi. Yang dehidrasi bukan cuma orangnya, tapi juga bakteri penjaga kita di kulit. Maka kita ngesang. Dengan kita berkeringat itu, kita memberi minum pada miliaran umat yang menempel di kulit kita. Tuh, nggak pernah berpikir gitu ya, kalau berkeringatnya kita sedang donasi. Gitu. Malah kita berkeluh kesah. Waduh, ngesang juga, banjir ya, gitu. Kira-kira baju basah harus ganti segala macam. Kita mengeluh aja bisanya. Gitu. Padahal berpikir, alhamdulillah saya teh sedang mengirim bantuan. Seperti mengirim bantuan ke Gaza kan ini. Gitu kan, gitu ke Gaza aja nyampe ya Pak ya. Sampai kita bantuan kemanusiaan, berikan makanan, sumber air, masjid dan seterusnya. Dan di tubuh kita juga kita niatkan ibadah. Maka sebetulnya ngesang saja bisa jadi ibadah kalau diniatkan. Kan gitu. Ya Allah, alhamdulillah, disyukuri. Ya Allah, alhamdulillah saya berkeringat berarti sedang memberi makan makhluk-makhlukmu, memberi minum makhluk-makhlukmu yang ada di sekujur tubuhku. Kenapa? Itu tanggung jawab kita loh, amanah kita. Kan kita khalifahnya ya Pak. Si bakteri itu mah lemah, dia mah kalau tidak kita kasih minum, ya dia mati gitu. Maka ketika kita berkeringat menjaga kelembaban. Cuman memang kalau kita jorok Pak, gitu, keringatnya banyak, bajunya kemudian basah, kemudian kita juga tidak membersihkan diri dan seterusnya menjadi lembab, muncullah penumpang yang tadi disebutkan. Kalau kita memberikan peluang, datanglah pendatang, namanya jamur, keluarnya panu. Ya kan, baju lembab dipakai terus segala macam gitu kan Pak, nggak pernah menjaga diri, tidak mandi, tidak ini gitu, ya keluarlah jamur itu ya, Taenia versicolor, nah bahasa kerennya. Jadi kalau ditanya dokter, dok diagnosa penyakit saya apa? Taenia versicolor, bahasa yang panu, Pityriasis nigrican. Apa itu Pityriasis nigrican? Jamur hitam yang di selangkangan itu. Kan nigrican tuh negro, hitam gitu. Jadi, padahal kan gotol-gotol gitu. Nah itu biasanya ciri awal dari diabetes.
Karena orang diabetes, pertahanan tubuhnya turun, sering berkeringat berlebihan juga karena kadar gula yang naik turun. Terus nggak tahu kalau gula darahnya tinggi, tapi gatal-gatal di daerah selangkangan gitu ya. Gitu. Itu kemungkinannya dua. Yang pertama tadi ada gangguan metabolik diabetes, yang kedua mah jorok aja. Nggak pernah ganti celana. Makanya kalau di pesantren mas pakai sarung, jadi kan aerasi bagus gitu ya. Itu seperti beliau tuh pasti nggak gatel. Nah, jadi tuh maka berkeringat saja tuh bisa jadi ibadah buat kita. Pernah nggak kita berpikir bahwa ngesang tuh ibadah? Nggak pernah. Gitu. Kalau kita syukur, alhamdulillah ngesang tuh, gitu kan? Dengan demikian saya teh amanah pada penjaga tubuh saya dan pada tubuh saya sendiri pada gilirannya. Kenapa? Karena apabila minyak dari kelenjar sebasea tidak diproduksi, keringat sudah tidak diproduksi, maka bakteri penjaga kulit kita itu berkurang, akibatnya berkumpullah bakteri yang tidak seharusnya di sana. Sakit kita. Mulainya dari kulit, terbawa masuk ke dalam usus, dan seterusnya sakit Pak. Sakit-sakitan terus. Jadi ada orang yang sakit-sakitan demam apa-apa gitu. Ternyata masalahnya dari kulit. Dia tidak ngesang, kulitnya tidak lembut. Gitu Pak. Makanya tuh kenapa berwudu, kenapa makan pakai tangan. Kan Rasul kan makannya contohnya 3 jari gitu ya. Kenapa? Ada penjelasannya semua. Bukannya wah itu mah kebiasaan sajalah di Timur Tengah. Bukan. Ada penjelasannya gitu kan. Nah maka kita kemudian melihat dari situ. Terus apa lagi? Ini kita mah belum beranjak dari situ ya, masih ini belum ada gambarnya nggak sih Cak? Coba dipajuin. Nah ini tuh ada gambarnya dari tadi. Ini masih sistem pertahanan, harusnya sistem keamanan. Ini karena yang bikin mahasiswa saya. Tapi mahasiswa ini sekarang sudah S3, udah lulus, dan sekarang sudah jadi dekan FMIPA Unisba. Namanya Dr. Suendaroni. Dulu waktu S2 sempat saya, enggak sih sebetulnya pembimbingnya bukan saya, cuman ngobrol risetnya lah gitu. Nah ini tuh kulit tuh kan ada di situ. Makanya tuh ngesangnya kelebihan itu. Gitu ya. Belum Sa, jangan dipacuin. Lah ini kan belum selesai. Kita mah biar bisa ngaji di sini 2 tahun, Sa, pelan-pelan. Nanti kalau materinya habis kita nggak diundang. Jadi biar 2 tahun ngajinya pelan-pelan. Tiap Rebo 2 slide aja. Ya, jadi tuh bisa dilihat ya, jadi berkeringat. Itu lapisan kulit kita mah seperti itu Bu. Ada rambutnya kecil di permukaan. Ada fungsinya apa tuh? Ada. Apa Bu? Termometer. Mengukur suhu. Dia itu adalah antena Pak. Ketika ada perubahan suhu, nanti dia memberitahu reseptor panas yang ada di tubuh. Ini suhu teh jika nama 10 derajat Celcius, orang teh nuju di Ranca Bali di pinggir danau Patengan. Kenapa perlu kita tahu di luar teh dingin atau tidak? Supaya tubuh bisa menyesuaikan produksi panas lewat termostat yang letaknya di hipotalamus, meningkatkan pembakaran supaya hangat. Kenapa harus hangat? Kalau tidak dihangatkan, darah itu dalam suhu rendah tentu menjadi lebih kental. Peredarannya menjadi lebih lambat. Sehingga banyak fungsi organ nanti akan terhambat. Makanya dipanasin oleh hipotalamus. Ih, keren banget ya kan. Dari mana? Dari tadi permukaan itu tuh si sensor itu. Ada angin, ada suhu, si bulu-bulu. Makanya ketika dingin pisan bulu kumut itu kan keluar menggigil, keluar itu ya merinding. Terus pisan. Kan. Terus kita sampai gemeter gini. Nah, gemetar itu sedang meningkatkan suhu tubuh. Kan dibuat gerak gitu kan.
untuk meningkatkan laju metabolisme dan peredaran darah. Makanya kita kalau di gunung Pak Reja itu tuh sedang meningkatkan metabolisme suhu internal gitu ya. Nah terus kemudian itu tadi ya kelenjar sebum, kelenjar sudorifera gitu, itu di kulit semua. Apakah hanya itu yang di permukaan? Tidak. Nih sampai ke hidung, kita pernah cerita di sini ketika Ramadan. Ada yang namanya bulu hidung, ya kan? Itu juga ngatur suhu, juga nyaring. Ada lapisan mukosa yang kita sering bilang tuh akhirnya menghasilkan sebuah permata, perhiasan yang sama berharganya dengan kongkorong, tapi tidak pakai kong. Ya kan, alias korong. Kan kongkorong mah hanya indah saja kan. Kalau korong tidak hanya indah, tapi melindungi kita. Korong itu sebetulnya adalah sekumpulan bakteri, virus, debu, logam berat yang tidak boleh masuk. Itu dikumpulkan oleh mukosa di sini supaya bisa dikeluarkan. Makanya kalau ada korong kita bersyukur. Kalau tidak ada korong berarti masuk semua kan gitu. Ya kan? Berarti paru-paru kita yang penuh gitu dengan itu. Makanya ketika kita punya kadang-kadang kalau bulu hidungnya gondrong kita tuh suka kesel dicabuti. Jangan gitu ya. Dicukur boleh, dirapikan boleh, tapi kalau dicosok nggak mau gitu. Jadi kalau masuk gitu jadi ditahan oleh mukosa itu, dibulat-bulatkan kayak onde-onde, itu jadinya korong yang lebih berharga dari kongkorong gitu. Terus adalah makanya terus di sini juga kalau kita kemasukan benda tertentu ada refleks namanya batuk. Batuk itu mengeluarkan gitu kan, nggak ada yang masuk, mukosanya nggak cocok nih. Mukosa itu apa sih? Lapisan cairan yang ada di organ tubuh. Ini nggak harusnya masuk ke dalam tubuh ini mah gitu, terlalu pedas, makanya orang kepedesan juga kan gitu. Bahaya kalau masuk gitu, nanti melukai dinding saluran cerna gitu. Atau kalau zaman sekarang mah orang malah cari gara-gara, Bu, seblak juga ada level sakaratul maut ya kan. Ya kan gitu. Itu ciri orang stres ya, cari sensasi kan gitu ya. Karena memang pedas itu menyakiti, tapi menyakitinya tuh menghasilkan endorfin, menghasilkan morfin. Berarti memang orang teh sudah membutuhkan morfin gitu. Mungkin nyari kerja susah, uang yang dipegang nyaris tidak ada, pinjol nagih terus gitu ya. Akhirnya cari seblak sakaratul maut. Gitu. Kemudian, ini yang disebut dengan lapisan mukosa, termasuk nih ibu-ibu di saluran reproduksi. Itu kan daerah yang terbuka, gitu. Mulai dari labia, gitu, daerah bibir kemaluan, labia mayora, minora, masuk ke dalam vagina, sampai ke leher rahim dan rahim itu terbuka. Gitu. Jadi kalau tidak dilindungi oleh lapisan mukosa, kebayang atunya. Semua bisa masuk dan bisa menimbulkan infeksi di dalam tubuh kita. Gitu. Makanya ibu-ibu bersyukur gitu bahwa memang itu jalan lahir yang dibuka oleh Allah untuk bisa keluar masuk, tetapi juga sekaligus selektif dan dilindungi gitu. Sehingga ada lapisan mukosa yang isinya antibodi, imunoglobulin terutama A, dan juga beberapa bakteri baik yang senantiasa menjaga. Biasanya bakterinya asidofilik, maka pH dari vagina itu rendah. Hampir sama dengan lambung, tapi lebih tinggi ya, sekitar 4-5. Tapi dengan pH rendah itu, yang masuk dari luar itu kena asam, semua terurai. Gitu. Maka sperma itu harus dimasukkan melebihi dari dinding vagina supaya kemudian bisa selamat dan sampai ke yang namanya tuba
Kalau PI bagian yang disebut dengan pars ismika, menyempit untuk bisa bertemu. Kalau dari luar tuh mati, ketemu dengan zat asam. Gitu, udah dilindungi. Gitu ya. Jadi ibu-ibu senantiasa bersyukur. Dan juga tadi sekali lagi, pilih sabun dan pembersihnya, jangan yang merubah pH, cari gara-gara. Gitu. Jadi ibu juga nggak boleh ya cebok pakai deterjen, jangan. Gitu. Jadi ini bukan masalah ini mah masalah ini mukosa. Jadi apalagi Pak Tauhid kalau dilihat dari luar tadi ada rambut, ada alis, bulu hidung, air liur juga tadi ya. Air mata sudah, air liur sudah. Nah, maju. Terakhir nih karena sudah suruh. Nah, ini yang di dalam darah, makanya sering disebut dengan sistem keamanan atau pertahanan jaringan. Ini mungkin kita 2 minggu lagi lah ya. Nah yang saya ceritakan tuh sel-sel itu. Ini kalau bareh begini, kalau bareh seperti ini, itu yang sedang bekerja tuh sel-sel itu Pak. Menimbulkan radang. Bareh itu apa? Pembuluh darahnya itu melepaskan cairan, karena di dalam cairan itu ada sel-sel yang akan memperbaiki jaringan tubuh. Makanya isinya kalau bareh itu cairan. Gitu. Pembuluh darah kan harusnya tidak rongga gitu ya, pembuluh darah itu tidak boleh bocor seharusnya. Tapi pada saat ada benda asing masuk, kita kacuga, kita kejeduk dan seterusnya, maka pembuluh darah itu meregang dan keluarlah sel-sel radang ini, sel-sel radang disebutnya itu. Nanti dia akan ada di jaringan sehingga tangan kita bengkak. Keentup tawon gitu kan. Racunnya tawon kan ada di jaringan, Pak. Itu sel-sel pembuluh darah kita melepaskan itu. Ini saya bukakan pintu darurat, ayo pada keluar. Itu atasi racun tawon. Oh, baruh, Pak. Gitu. Maka bengkak juga jangan buru-buru dikempesin. Karena kalau dikempesin cepat, belum tentu penyebab bengkaknya itu sudah beres diurus. Kan gitu, Pak. Gitu. Makanya dan juga kalau lagi baru pisan jangan langsung dipijit di lokasi. Kenapa? Pembuluh darahnya sedang rapuh karena sedang membuka pintu-pintu. Dan kita kan suka langsung diurut yang bengkak. Gitu. Jangan, kasih waktu dulu untuk bekerja. Makanya kalaupun dibalut dan dikompres itu tidak ditekan. Intinya kalau bengkak itu gitu ya. Nah, mungkin itu dulu untuk kesempatan kita kali ini. Slide berikutnya untuk Rabu 2 minggu lagi tuh nanti masih banyak lah ke belakang. Nanti ada video-videonya ya Cah ya. Yang bagaimana jalannya si sel ketika menuju tempat baru gitu ya Pak ya. Biar kita lihat. Ternyata kesimpulannya sangat sederhana. Bahwa Allah sedemikian mencintai kita. Sehingga sampai hal yang paling kecil dan detil pun sudah diatur sedemikian rupa. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Itu benar. Sampai yang kecil sekalipun itu ada peran dan fungsinya. Ini yang bisa kita jadikan dasar dan landasan untuk menegakkan ketauhidan. Mohon maaf apabila ada penyampaian banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan ilmu yang kita bisa dapatkan akan bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.